رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Jadi seyogianya kalau kita lanjutkan kajian tafsir ini, kita ayat 125 atau 126. Tapi karena ini momen bulan suci Ramadan, jadi kita kutip beberapa ayat itu, termasuk ayat 183 yang akan kita tafsirkan pada subuh ini. Jadi besok kita lanjutkan lagi nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada dua kata kunci pada ayat ini, yaitu as-siyamu dengan la'allakum tattaqun. Kita mungkin kalau sudah berumur 50 tahun, berarti kita sudah puasa paling tidak 40 tahun kita puasa, atau 40 kali kita puasa. Kalau umur 60, berarti sudah 50 kali kita puasa. Kalau umur 70, berarti 60 kali kita berpuasa Ramadan. Tetapi tidak ada perubahan sama sekali. Kita masih seperti semula. Maksiat masih kita lihat, ghibah kita masih juga ngomongin orang lain, kita masih juga menzalimi orang lain, kita juga masih dengki sama orang lain. Jadi pengaruh puasa itu apa sebenarnya? Ya, sekarang kita lihat nanti makna puasa itu sendiri apa. Di dalam surah Al-Baqarah 183 ini, kutiba alaikumu asyam, itu ada alif lam di situ. Ini di dalam tafsir Al-Baghawi, ini maknanya ahdul zihni namanya. Penggunaan alif lam pada kalimat asyam itu ahdul zihni. Apa makna ahdul zihni? Imam Baghawi mengatakan annal Arab ya'rifu as-shaum. Annan nas ya'rifu as-shaum. Jadi manusia itu dia kenal puasa itu. Bukan tidak kenal. Bukan puasa itu untuk umat Nabi Muhammad saja, tidak. Artinya Nabi Adam juga mengenal puasa itu. Kemudian Nabi Nuh juga mengenal puasa. Nabi Ibrahim juga mengenal puasa. Nabi Ismail juga mengenal puasa, Yakub begitu juga. Ini namanya ahdul zihni namanya. Nanti ada satu lagi alif lam ahdul zikri. Kalau ahdul zikri sebelumnya itu ada kata-kata saum juga diulang lagi. Itu ahdul zikri namanya, pengulangan. Tetapi ketika satu lagi itu ahdul zihni. Maknanya manusia itu sudah mengenal puasa itu apa sebenarnya. Kalau kita melihat di dalam, memang ada kekeliruan ya dalam Injil Matius. Itu pada ayat 1 sampai ayat 11. Di situ disebutkan Nabi Isa alaihissalam itu berpuasa Ramadan 40 hari. Itu dalam Injil Matius ayat 1 sampai ayat 11. Di mana kekeliruannya? Yang jelas di dalam Injil menyebutkan kalau puasa itu ada. Kekeliruannya di mana? Ramadan kan cuma 30 hari. Tapi disebutkan dalam Injil Matius Nabi Isa berpuasa 40 hari ya, Pak. Mana ada 40 hari Ramadan? Setelah Ramadan bulan Syawal. Rupanya ini ketika kita cek di dalam tafsir Batawi, kaum Nasrani dulu mereka berpuasa 30 hari. Karena di puasa Ramadan itu memberatkan mereka, karena panas, cuacanya panas, akhirnya mereka pindahkan 30 hari di bulan Ramadan, mereka puasa di bulan lain bukan bulan Ramadan, tapi namanya puasa Ramadan. Karena kesalahan mereka membayar kafarat tambah 10 hari lagi, sehingga puasa menjadi 40 hari. Setelah itu mereka merasa berdosa, sehingga mereka membawa-bawa nama Nabi Isa alaihissalam. Isa berpuasa 40 hari. Pandai-pandai nak puasa 40 hari, Pak. Puasa kan 30 hari kalau bulan Ramadan. Akhirnya mereka membawa kembali puasa ke bulan Ramadan, puasa lagi 30 hari atau 29 hari atau 1 bulan penuh. Ketika itu 10 hari lagi sudah mereka tarik kembali. Akhirnya ketika puasa lagi bulan Ramadan, mereka susah.
Akhirnya puasalah fi awali Ramadan wa akhiri Ramadan. Di awal Ramadan dan di akhir Ramadan. Maka kaum Nasrani itu pada akhir-akhirnya itu puasa di awal Ramadan dan puasa di akhir Ramadan. Sampai sekarang wallahu a'lam apakah mereka puasa atau tidak. Yang jelas kewajiban puasa itu Allah pernah wajibkan kepada mereka. Ini seperti tafsir Al-Baghawi, karena fardan wajiban as-shaum 'alan nasara. Jadi puasa itu wajib bagi kaum Nasrani, wajib memang. Wajib bagi kaum Nasrani. Maka Nabi Isa alaihissalam juga mengatakan, saya diutus untuk Bani Israel selain puasa. Ausani bis salati waz zakah. Saya itu disuruh oleh Allah untuk mewajibkan Bani Israel itu salat dan mewajibkan Bani Israel itu untuk bayar zakat. Berapa kali Bani Israel itu salat? Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Qurtubi, jadi sifatnya salat Bani Israel itu, Nasrani atau Yahudi, yusalli rak'ataini ghadatan wa rak'ataini asya'an. Mereka salat 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di malam hari. Tetapi ini kan tidak, seminggu cuma sekali. Ya, seminggu sekali. Jadi bagaimana masalah kewajiban ini? Ya. Makanya di dalam tafsir Baitawi kita menggunakan tafsir Baitawi. Juga kalau kita merujuk ke dalam tafsir Sawi. Jadi persamaannya at-tasyabuh fi fardiyah. Fardunya sama, ya. Tetapi la kaifiyata wala thawab. Cara pelaksanaan salat Nabi Adam, puasa Nabi Adam tidak sama seperti kita. Pelaksanaan puasa pada masa Nabi Nuh, Nabi Ibrahim tidak sama seperti kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang tidak sama. Tapi fardunya sama, ya. Sudah. Sekarang kita mengambil kitab Ihya Ulumuddin punya Imam Al-Ghazali. Kita ingin melihat puasa kita tergolong puasa yang mana? Apakah cuma menahan lapar haus saja? Atau kita itu sudah puasa 40 tahun kita puasa, 50 tahun puasa. Kok nggak pernah berubah-berubah? Ya. Sekarang sebelum kita jelaskan ini, Pak, kita akan melihat dulu apa beda sudut pandang fikih dengan sudut pandang tasawuf. Sudut pandang fikih, kalau salat asal sudah cukup rukun, sudah cukup wajib, salat sudah sah. Maka kalau ditanya salat sudah sah, sudah. Kenapa? Rukun sudah, wajib sudah. Tapi dalam kajian tasawuf bukan itu dilihat. Hasil daripada salat itu apa? Apakah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Oh bisa, berarti salatnya sudah berhasil. Oh tidak bisa, berarti salatnya tidak berhasil. Jadi makanya dalam kajian tasawuf itu melihat outputnya, hasil akhirnya dilihat. Kalau hasil akhirnya tidak benar, berarti yang dilakukan itu tidak benar. Ketika kita melihat puasa, sudah menahan lapar, menahan haus, lapar, terbit fajar hingga terbenam matahari. Kalau ditanya, udah puasa? Saya puasa. Mana dalilnya? Saya tidak makan, tidak minum. Dari kapan? Terbit fajar, terbenam matahari. Sudah beres ya Pak. Itu dalam kajian fikih. Tapi dalam kajian tasawuf dilihat dulu puasanya ini membawa pengaruh nggak bagi diri dia? Oh tidak, sama saja. Puasa hana puasa tetap kita mencuat lagi. Dia puasa tidak puasa tetap tidak mengambil punya orang lain. Puasa tidak puasa tetap melihat maksiat. Berarti tidak ada nilai sama sekali ya, Pak. Ya, jadi sekarang kita ingin melihat dari sudut tasawuf, ya, dari sudut tasawuf. Apa kata Imam Al-Ghazali? I'lam anna sauma thalatha martabatin. Puasa itu ada tiga level, 3 martabah. Level yang pertama kata beliau, as-saumu al-umum, puasa umum. Kalau kita melihat di dalam kitab fikih itu namanya puasa awam, ya. Atau di dalam kitab lain itu ada tafsir lain puasa awam. Tapi dalam kajian Imam Ghazali mengatakan saumu al-umum. Bagaimana puasa umum itu? Puasa lazimnya kebanyakan orang bagaimana? Kaful batni wal farji an qada'i syahwat. Itu saja dia. Dia menjaga perut, menjaga kemaluannya untuk tidak berbuat maksiat. Itu saja. Nanti kalau ditanya bagaimana ada makan, saya tidak makan, saya tidak minum, saya tidak berbuat maksiat, saya tidak berzina, itu saja yang dia jaga, Pak. Ya, itu saja dia jaga. Ini orang seperti ini yang dia pikirkan cuma perut dan kemaluannya saja. Asal sudah bisa menjaga perut dan kemaluan, dia sudah merasa puasanya sudah benar. Ya, padahal dia tidak tahu yang membatalkan puasa itu apa saja. Dia nggak tahu kalau bohong itu membatalkan puasa. Dia tidak tahu kalau ghibah itu membatalkan puasa.
Ini kita mau buka puasa nanti, kita duduk ngomongin orang lain, Pak. Yuftirna saum, kata Rasulullah. Habis semua puasa, kamu rugi kamu puasa. Makanya pakai bancara katanya, ini kita berniat terus ini. Ini saya akan menjaga seluruh anggota tubuh saya untuk tidak berbuat maksiat. Karena sebagian orang kan begini, Pak. Bertanya-tanya, ini sudah bulan suci Ramadan, amal ibadah apa paling afdal? Ya. Nggak usah tanya itu dulu. Kita sekarang bagaimana menjaga anggota tubuh kita untuk tidak berbuat maksiat, itu sudah afdal ya, Pak. Untuk apa kita salat, habis salat ini salat qiyamul lail, tapi maksiat masih kita lakukan? Untuk apa itu? Kan rugi saja. Untuk apa kita qiyamul lail sampai subuh, tetapi kita masih ribah orang lain, masih mendengar ribah, masih dengki sama orang lain? Nggak ada guna juga. Jadi makanya di dalam konsep Imam Al-Qurtubi, orang yang bertakwa itu orang yang sanggup menjaga anggota tubuhnya, sanggup menjaga matanya, menjaga mulutnya, menjaga telinganya, menjaga tangannya, menjaga perutnya, menjaga kakinya untuk tidak berbuat maksiat. Kalau kita belum sampai level menjaga hati, kita tidak sanggup dulu. Jadi kalau nggak sanggup menjaga hati tidak berbuat maksiat, kita nggak sanggup kalau nak dengki sama orang lain, nggak sanggup kita. Paling nggak nak dengki nama cuma. Paling enggak kita menjaga saja anggota tubuh saja. Bagaimana mata tidak berbuat maksiat dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Bagaimana tangan begitu juga, mulut begitu juga. Maka Rasulullah kan mengatakan kalau ada orang an-nadhrah bi syahwat, melihat sesuatu dengan syahwat, puasanya hilang. Habis puasa, hukum ada puasa. 30 hari kita berpuasa terus kita melihat maksiat, maka puasa kita tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu apa kita puasa? Cuma menahan lapar dan haus saja. Maka ini level yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, kaful batni wal farji an qada'i syahwat, untuk tidak berbuat maksiat. Dia tidak mau tahu nanti buka puasa dengan hal yang halal atau haram, tidak mau tahu dia. Dia tidak mau tahu tadi sahur itu dengan halal atau haram, tidak mau tahu dia. Yang jelas sahur sudah, kemudian menjaga perut sudah, tidak makan, tidak minum, menjaga kemaluan juga sudah. Nanti tinggal buka puasa, itu saja. Dia tidak mau tahu nanti buka puasa dia peroleh dari haram atau tidak. Makanya haram itu kan ada dua. Maka ini yang perlu kita jaga dan hati-hati. Haram itu ada dua. Yang pertama namanya haram zati namanya. Haram zati semua orang tahu itu dan menjauh dari haram itu. Tidak mau makan babi, tidak mau makan anjing, tidak mau minum khamar, itu haram zati namanya. Tidak mau makan bangkai, itu haram zati namanya. Tidak mau dia makan bangkai. Tetapi satu lagi, itu haram kasbi. Itu yang banyak dilupakan oleh manusia. Haram kasbi itu cara memperolehnya haram. Kita nanti ingin buka puasa nanti, kita beli kita beli ayam, daging dan lain sebagainya. Cara kita peroleh daging itu, kita korupsi punya orang lain. Setelah di kantor kita mengambil punya orang lain, kita pergi ke pasar, kita beli daging, buka puasa. Itu namanya haram kasbi. Cara memperoleh daging itu yang haram. Cara memperoleh ayam itu yang haram. Maka orang itu tidak mau tahu dia, yang penting saya sudah beli daging ini halal. Betul halal. Tapi cara memperolehnya haram. Kita membohongi orang lain, kita teken macam-macam, kita kelabui orang lain sehingga kita dapat duit tambahan. Dengan duit tambahan itu kita beli daging, kita beli ini dan lain sebagainya. Itu haram kasbi namanya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya ini puasa yang kedua. Atsaniu, dan yang kedua, saumul khusus. Jadi ini puasa khusus ini. Siapa puasa khusus ini? Apa kata Imam Al-Ghazali? Wa hadhihi fi ratbatis salihin. Ini puasa orang-orang saleh. Apakah kita tidak bisa jadi orang saleh? Bisa, kenapa tidak? Kita saja yang pesimis, kita yang pesimis. Ya Allah, ibadah saya sedikit sekali. Masuk surga bukan gara-gara ibadah, bukan gara-gara ibadah. Ibadah kita tidak bisa menjamin kita masuk ke dalam surga. Sehebat apapun orang itu belum tentu dia masuk dalam surga. Maka nggak boleh mengklaim orang lain, kamu penghuni neraka, kamu penghuni surga. Nggak bisa, nggak bisa. Bisa saja gara-gara ibadah dia sedikit, dengan itu dia bisa masuk ke dalam surga. Karena dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kita itu bisa. Kenapa tidak bisa? Kita optimis terus untuk menjadi orang saleh. Maka orang saleh itu itulah seperti itu. Yang sudah ada Pak Saleh sudah ada. Ya, namanya Pak Saleh. Sekarang bagaimana dari Pak Saleh menjadi orang saleh ya, Pak? Ya, menjadi orang saleh ya, Pak. Jadi Vietnam tentang saleh, jadi JJ bersaleh ya, Pak. Jadi makanya kita selalu optimis dan kita bisa berdoa kepada Allah.
Apalagi ini bulan suci Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah rahmat kepada saya sebagaimana Engkau berikan rahmat kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa, kenapa tidak bisa? Apalagi ini bulan suci Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah anak saya supaya jadi seorang ulama, ya Allah. Lagi Ibnu Abbas, ya Allah. Apakah anjir, Pak? Kenapa tidak bisa? Ya, jadi kita berdoa, kita beryakinnya, ya Allah, tidak mungkin loh, ya Allah. Tidak mungkin saya jadi orang saleh hebat, tidak mungkin. Itu si fulan lebih hebat dari saya, si fulan lebih hebat dari saya. Kehebatan beliau itu tidak bisa membuat beliau masuk ke dalam surga, tidak bisa. Maka Rasulullah mengatakan, ana basyaru mithlukum. Allah menyuruh pada Nabi Muhammad, ya Muhammad katakan kepada mereka itu, kamu manusia biasa juga seperti mereka. Kamu juga terbuat dari tanah. Jadi manfaatkanlah momen bulan suci Ramadan ini. Momen bulan suci Ramadan, yang pertama setan sudah dibelenggu, itu ada dua penafsiran. Dibelenggu kekuasaannya sehingga dia tidak ada kekuasaan lagi di bulan Ramadan, cuma hanya berapa persen saja, 5% atau 10%. Kalau nggak percaya, nanti bapak-bapak pulang ke rumah baca Quran, enak sekali baca Quran ya Pak, enak sekali. Pulang ke rumah coba baca buku dan lain sebagainya, enak sekali. Coba bersedekah dan berbuat kebaikan, enak sekali bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena kekuasaan setan itu sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 100% itu menjadi 5% atau 10%. Tapi kalau di bulan lain kan ini Pak, susah. Kalau bulan Ramadan habis subuh baca Quran enak, nanti jam 10 baca Quran enak juga. Habis zuhur baca Quran enak juga. Mau buka puasa baca Quran enak juga. Sambil tunggu buka puasa baca Quran enak juga. Semua enak. Kenapa? Kekuasaan setan sudah dikurangi oleh Allah. Lebih-lebih nanti malam Lailatul Qadar. Ibnu Abbas mengatakan malam Lailatul Qadar, kenapa dikatakan salamun hiya hatta matla'il fajr? Karena kekuasaan setan 0%. Maka satu-satunya makhluk Allah yang bisa mengetahui kapan Lailatul Qadar, hati ini. Hati ini begitu dahsyat dan begitu hebat sekali dia. Dia bisa tahu kalau malam ini Lailatul Qadar. Hati ini bisa tahu kalau sedang kita digoda oleh setan. Hati ini tahu. Hati ini tahu kalau kita berbuat maksiat. Maka hati ini akan berdetak lebar. Dia tahu dia ini maksiat. Jadi makanya hati itu ketika malam Lailatul Qadar dia tenang sekali hadirin. Tidak ada gundah. Tetapi waktunya cuma sebentar. Dari habis Isya sampai terbit fajar, segitu saja. Maka itu saja kita jaga pada 10 Ramadan terakhir, hati saja kita jaga apa? Kalau hati merasa tenang sekali, berarti malam itu malam Lailatul Qadar. Ini puasa yang kedua itu adalah puasa Shaumul Khusus. Itu puasa apa itu? Shaumul Khusus itu adalah kaful jawarih. Jadi menjaga anggota tubuh. Ya, jadi kita paling nggak jangan level pertama lagi lah. Ini selama ini kalau kita level pertama sia-sia saja kita puasa. Cuma menahan perut tidak makan, menahan kemaluan untuk tidak berbuat maksiat, itu saja. Tapi kita sekarang ke level yang kedua. Ini mudah-mudahan Ramadan ini level kedua kita, jangan level satu lagi, Pak. Level kedua apa? Menjaga anggota tubuh. Ini keluar dari sini jaga anggota tubuh. Kemudian nanti di kantor jaga anggota tubuh. Jangan ngomongin orang lain, yang kita jaga saja Pak. Ini saya akan menjaga diri dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Maka kalau tidak sanggup jaga, lebih baik tidur saja. Maka tidur itulah ibadahnya, kayaknya ibadahnya Pak. Jadi peknya ojo ijakrung sapo, ojo jembeker. Ini habis salat subuh jauh menata Pak. Limbun aja. Nanti sampai zuhur. Zuhur bangun lagi habis salat limbun lah. Kan hajud, yang banyak boleh. Tetapi kan paling enggak kita baca Quran, menambah lagi pahala puasa. Karena puasa itu Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, innal hasanat bi'asyri amthaniha. Itu satu kebaikan itu dibalas dengan 10. Ya, cuma buat satu kebaikan itu 10 dibalas. Wa bisab'i mi'ati ta'fin, sampai 700 kali. Nah, itu Pak. Itu kebaikan-kebaikan. Illa shaum, kecuali puasa. Puasa itu sangat beda sekali Pak. Kalau kita salat berjamaah 27 derajat sudah jelas. Kita salat di Masjidil Haram, ada orang pergi ke Masjidil Haram untuk umrah di sana. Mereka salat di situ. Di dalam hadis Ibnu Majah 100.000 kali salat di situ. Sudah, pahalanya jelas. Yang haji dan umrah, kalau seandainya haji dan umrahnya sempurna, tidak ada balasan kecuali surga. Jelas ya. Orang bersedekah itu dibalas sampai 700 kali, jelas juga, pahalanya jelas ya.
Tetapi puasa kata Allah Subhanahu wa taala itu hakku, kata Allah. Hakku. Jadi wa ana ajiz bihi. Jadi saya yang langsung membalasnya. Dan manusia tidak tahu, Pak. Manusia tidak tahu. Bisa saja kita lebih daripada 100%, 1000%, bisa saja. 2000% bisa saja. Melebihi pahala salat di Masjidil Haram. Dan bisa juga pahalanya nol, ya, pahalanya nol. Maka nanti kalau di rumah tangga itu kita ada 5 orang. Kita, istri atau istri, suami, kemudian anak 3. Suami dapat pahala 30%. Kenapa 30? Dari bengah tu menak saja, ya. Tu menak saja, ya. Istri dapat pahala 70%. Pekan. Le dengut. Kenapa le dengut? Ya, gara-gara le dengut, maka dia tidak jadi ribah orang lain. Dengan adanya dia tidur, ribah tidak, lihat maksiat tidak, ngomongin orang tidak, apapun tidak. 70%. Kemudian anak yang pertama dapat pahala 70% juga. Kenapa? Dia menjaga dirinya begini, cuma ada nanti satu lain hal, entah apa dia lakukan, ya, sehingga 70. Anak selanjutnya dapat pahala 0. Kenapa 0? Karena dia jam 10 kayak buka puasa, ya. Kayak buka kanan, ya. Waktu itu buka kanan, sehingga pahala tidak ada. Maka pahala puasa itu sulit untuk mendeteksinya. Maka bagaimana semaksimal mungkin kita manfaatkan untuk menjaga seluruh anggota tubuh kita tidak berbuat maksiat. Kita sudah pada level saleh kita. Level saleh. Ini kita sudah berazam, Pak. Dari sudah niat semalam kita sudah niat saya besok berpuasa untuk menjaga anggota tubuh saya untuk tidak berbuat maksiat. Kalau kita tidak bisa level yang ketiga, paling enggak kita terus berpegang pada level yang kedua. Nanti pengaruhnya pada akhir Ramadan kita lihat. Tapi kalau hanya menjaga perut saja, menjaga kemaluan saja, ya rugi saja. Artinya apa? Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Begitu banyak orang yang berpuasa, yang dia dapatkan cuma lapar dan haus saja. Lain tidak ada. Ketika buka puasa, alhamdulillah. Setelah itu apa? Tidak ada apa-apa lagi. Illal ju' wal 'atash. Kecuali lapar dan haus saja. Tetapi ketika kita pada level yang kedua, waktu kita buka puasa, alhamdulillah, hari ini saya sudah bisa menjaga mata saya. Alhamdulillah, saya sudah bisa menjaga tangan saya, menjaga perut saya, menjaga telinga saya, menjaga mulut saya, menjaga kaki saya. Itu saja kita jaga, ya. Tidak perlu kita ini apa amal ibadah paling afdal di bulan Ramadan. Oh, baca Quran, dah baca Quran, dijum. Setelah itu kamu kaji ini. Kita tidak usah yang mulu-mulu. Ini saja kita jaga anggota tubuh saja, Pak. Kalau kita berhasil menjaga anggota tubuh kita waktu berbuka puasa, alhamdulillah sudah selamat hari ini. Ya, tidak selamat, Pak. Anggota tubuh itu sudah selamat. Sudah. Kemudian yang ketiga itu saumul khususul khusus. Ya, ini lebih khusus lagi, Pak. Puasa apa itu? Saumul qulub, puasa hati. Ya. Kalau yang kedua menjaga tangan, menjaga anggota tubuh tidak berbuat maksiat selama bulan suci Ramadan. Nanti mudah-mudahan setelah bulan suci Ramadan, karena sudah terbiasa, kita akan menikmati untuk tidak berbuat maksiat di bulan Ramadan. Di bulan Syawal setelah bulan suci Ramadan. Ini puasa yang ketiga itu saumul qalb, puasa menjaga hati. Ya. Bagaimana cara puasa menjaga hati? Maka puasa menjaga hati maksudnya supaya tidak ada penyakit hati. Jangan dengki sama orang lain. Jangan riya. Jangan sum'ah, jangan takabur, ya, nama. Kemudian ikhlaslah beribadah, itu puasa hati, puasa hati. Makanya kalau sedang bersedekah itu, orang yang sudah bersedekah ya sudah biarin saja. Habis sedekah jangan diingat lagi. Ya, itu puasa hati namanya tuh. Itu puasa hati. Artinya dia menjaga hati dia untuk tetap ikhlas beribadah kepada Allah. Dia menjaga hati dia untuk tidak khibah orang lain, tidak dengki sama orang lain. Kemudian dia menjaga hatinya untuk tidak takabur. Ini kalau kata Imam Al-Ghazali, fahadhihi fi ratbati al-anbiya. Ini level-level anbiya. Kalau kita mencerna, saya bukan level anbiya. Ya, yang kedua kata Imam Ghazali, ini level-level siddiqin, orang-orang jujur. Orang-orang jujur, model-model kita nyoba nena jujur tak namanya. Yang ketiga lagi kata beliau, wal muqarrabin. Orang yang ingin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala bisa ke level yang ketiga. Kita ambil saja yang ketiga tadi, Pak, wal muqarrabin. Artinya apa? Orang yang ingin dekat dengan Allah. Paling enggak kita ingin berubah. Paling enggak kita ingin bertaubat, ya.
Kematian kan tidak tahu kapan kita mati. Artinya sambil kita tunggu-tunggu mati. Ini pun kita mungkin tidak habis 30 hari bulan Ramadan. Mungkin meninggal nanti sebentar lagi atau besok. Atau akhir Ramadan atau di bulan Syawal. Kita kan tidak tahu. Paling enggak sebagai kafarat ya. Terhadap dosa-dosa kita dulu, kita paling enggak kita jaga hati. Kita jaga anggota tubuh untuk tidak berbuat maksiat selama bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan setelah Ramadan kita menikmati apa yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Sekarang poin yang kedua. La'allakum tattaqun. Ya, kita selalu mendengar di mana-mana nanti. Mudah-mudahan dengan puasa menjadi orang bertakwa. Ya. Kalau kita tanya takwa itu apa? Yang penting takwa. Nggak tahu dia takwa itu apa. 40 tahun puasa Ramadan. Ada nggak takwa sama dia? La'allakum tattaqun. Puasa Ramadan depan la'allakum tattaqun. Puasa depan la'allakum tattaqun. Tapi ribah masih, maksiat masih, kemudian makan haram masih, semua masih. Kalau dalam kajian tasawuf itu puasanya bermasalah. Puasanya bermasalah. Ya, puasanya bermasalah. Tapi kalau dalam kajian fikih kan melihat zahirnya saja. Oh, dia sudah berpuasa, kenapa? Menahan lapar dan haus, sudah beres. Ya, sudah beres. Tapi tidak melihat outputnya bagaimana. Apakah ada perubahan dengan puasanya? Tidak mau tahu. Yang jelas sudah puasa. Yang jelas sudah salat. Yang jelas sudah ambil wudu. Sudah beres. Dia lain tidak mau, dia perhatikan. Sekarang kita ingin lihat. La'allakum tattaqun dari berbagai perspektif para ahli tafsir. Apa maksud la'allakum tattaqun? Di dalam tafsir jalan lain, apa kata beliau? La'allakum tattaqun, kebiasaan kita di bulan Ramadan menjaga mata, jaga anggota tubuh. Kebiasaan di bulan Ramadan dari hari pertama kita bersedekah. Kebiasaan Ramadan kita itu salat tarawih. Ya, dan semalam kita mulai salat tarawih. Kebiasaan bulan Ramadan kita baca Quran. Dengan perbuatan ini terus menerus sampai hari akhir Ramadan, la'allakum tattaqun, dalam tafsir jalan lain, la'allakum tatrukuna al-ma'asi, kata beliau. Mudah-mudahan di bulan Syawal kita sudah meninggalkan maksiat. Kenapa? Kita sudah terbiasa melakukan sesuatu hal dan pada akhirnya kita ridha untuk meninggalkan maksiat itu. Ya, kita tinggalkan maksiat itu. Ada di dalam teori Imam Al-Ghazali. Bagaimana teori beliau? Itu teori muadzabah, itu yang sering kita ungkapkan di sini. Teori muadzabah adalah teori lakukanlah hal itu walaupun sedikit-sedikit. Hari ini sedikit, besok sedikit, terus sedikit, sampai kita mati, Mak. Kebiasaan sedikit ini akan menjadi nikmat bagi kita, kalau kita terus melakukan hal itu. Dan kebalikannya, kalau kita selama hidup ini lakukan maksiat walaupun sedikit, hari ini sedikit maksiat, besok sedikit, maksiat yang sedikit itu menjadi nikmat bagi kita. Maka jauhkanlah maksiat. Kenapa? Jangan sampai maksiat menjadi nikmat. Kalau sudah menjadi nikmat, seorang kalau tidak berbuat maksiat maka dia akan susah dan gundah, Pak. Ya, jadi sekarang kita balik. Bagaimana semaksimal mungkin kita lakukan hal yang sedikit itu continue sampai kita meninggal dunia. Ketika yang sedikit itu kita lakukan, contoh yang sedikit itu, kita habis salat astagfirullahaladzim, atau habis salat kita salat sunnah, atau habis salat kita berdoa, atau habis salat kita baca Quran. Seumur hidup terus kita lakukan hal seperti itu akan membuat kita nikmat, ya, Pak. Untuk terus baca Quran. Itu teori muadzabah namanya. Ini yang pertama. Artinya dengan kita puasa Ramadan, dengan kita melakukan aktivitas di bulan Ramadan, awal Ramadan sampai akhir Ramadan, mudah-mudahan di bulan Syawal tatrukunal ma'asi, kita meninggalkan maksiat. Tetapi kalau di awal bulan Syawal, bulan 2, bulan 3 juga Syawal, kita masih berbuat maksiat, berarti puasa kita itu bermasalah, ya. Puasa kita bermasalah. Kita setelah Ramadan berbuat maksiat lagi. Kalau kita katakan, hai pekana bukan mati, hai karena Ramadan, kabeh Ramadan, ya, Pak. Ramadan kan sudah meninggalkan kita. Kalau kita tanya kenapa tidak baca Quran lagi? Bulan Ramadan sudah selesai, ya, Mbak. Jadi makanya habis akhir bulan Ramadan itu sadaqallahul azim, itu Quran. Kita ketemu tahun depan lagi ya, dulu ini Mbak, barah. Duku merumpok tuh. Setelah tahun depan itu kita keluarkan lagi kamu apa ya, Mbak? Kamu apa ya, Mbak? Karena bulan suci Ramadan. Ini sama seperti ketika seorang itu menyimpan Quran. Waktu meninggal salah satu sanak familinya, sanak saudaranya, Quran dipidana, Quran, ya, Mbak.
Jadi artinya Quran itu butuh dia, ketika ada orang meninggal dia butuh Quran ya Pak. Tapi waktu tidak ada orang meninggal dunia, mau Quran tak baca ya Pak. Mau Quran tak baca. Ya. Maka jangan sampai bulan Ramadan ini saja kita kumpuli Quran. Setelah Ramadan sadaqallahul azim. Tahun depan kita ketemu lagi 11 bulan lagi. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Itu makna la'allakum tattaqun yang pertama. Makna la'allakum tattaqun yang kedua, versi tafsir Al-Wasit Syekh Tantawi, Pak. Apa kata beliau? Itu dua maknanya. Yang pertama ar-ridha, yang kedua al-khasyah. Apa itu ridha? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu ridha. Satu. La'allakum tattaqun, kata Syekh Tantawi, mudah-mudahan kalian itu makin bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin bertambah takut. Ya. Bagaimana ridha? Ridha, konsep ridha, kalau kata Imam Al-Ghazali, ridha itu akan bisa diperoleh dengan sabar, ridha. Sabar, maka terakhirnya ridha. Ridha di dalam bahasa awam, ya dalam bahasa kita jauh, ridha itu menikmati artinya, menikmati. Apa maksud mudah-mudahan kamu menikmati? Apa maksudnya? Di awal Ramadan, maka coba kalau nggak percaya jalankan teori ini. Di awal Ramadan sampai akhir Ramadan, coba jangan pernah tidak baca Quran. Baca Quran selalu, terus baca Quran, walaupun cuma satu ayat saja. Alif Lam Mim Sadaqallah. Tengok baca dong. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin Sadaqallahul azim. Paling enggak akhir Ramadan 30 Ramadan 30 ayat sudah selesai, Pak. 30 ayat selesai. Paling enggak di bulan Syawal kita menikmati bacaan itu, Pak. Dah sambunglah. Wa idz qala Ibrahim. Kita sambung ya. Kenapa? Karena sudah enak bacaan. Walaupun cuma satu ayat, baca-baca. Ya seperti kita jalan, Pak. Kita ingin jalan pagi, Pak. Nak sanggup jalan jauh-jauh. Jauh-jauh lah 50 meter, 50 meter. Besok 50 meter. Besok 50 meter, besok 50 meter. Karena sudah terbiasa, jalan 50 meter itu menjadi nikmat bagi kita. Sehingga kita mencoba 100 meter lagi. 100 meter lagi, sehingga menjadi nikmat. Ya. Kalau tidak nikmat, ya berarti kita tidak berhasil. Kalau di bulan Syawal kita baca Quran tidak nikmat sama kita, kita baca Quran memang di bulan Ramadan. Berarti apa? Tidak berhasil kita. Tidak berhasil puasa Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita bersedekah, makanya persiapkanlah duit 30.000 untuk bersedekah sehari 1.000. Itu penyakit obat untuk orang kering seperti ini. Siapkan duit 30.000 sehari 1.000 rupiah. 1.000 rupiah saja Pak, sedekah. Hari ini hari puasa Ramadan pertama 1.000 betul Pak. Anggap macam kos parkir Pak. 1.000 kada peng lu 1.000. Besok masukin lagi 2.000, udah hilang duit saya 2.000. Akhirnya 3.000, 4.000. Akhirnya apa? Ketika hari ke-30, Allah mengatakan mudah-mudahan kamu ridha dan menikmati sedekah walaupun sedikit. Artinya di bulan Syawal kamu tetap bersedekah juga. Kalau kamu tetap bersedekah juga, berarti pendidikan bersedekah selama bulan suci Ramadan sudah berhasil. Itu makna la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu ridha. Ada satu makna lagi. Makna la'allakum tattaqun dalam tafsir Al-Wasit tadi, mudah-mudahan kamu makin bertambah takut kepada Allah. Arti bertambah takut apa? Karena kita ini kan jarang seperti ini. Habis salat subuh jarang orang baca Quran. Tapi karena bulan Ramadan baca Quran. Karena bulan Ramadan itu masih dekat. Jadi yang bakal masih dekat bulan Ramadan ya, Pak. Kenapa baca Quran bulan Ramadan? Kenapa mau dia mulai bulan Ramadan? Kenapa tarawih bulan Ramadan ya, Pak? Jadi artinya apa? Mudah-mudahan dengan kita lakukan kebiasaan ini, kita makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Syawal ya, Pak. Untuk teken macam-macam kita takut. Untuk berbuat macam-macam kita takut. Kalaupun kita tidak yakin kepada rakib atid yang ada di samping, kita hanya yakin loh rakib atid, nak nampak saya rakib atid ini. Tidak yakin kepada malaikat pencabut nyawa. Kenapa? Saya tidak nampak, katanya. Paling enggak kita yakin kepada zat yang menciptakan manusia yang tidak begitu saja ada. Kita kan nggak mungkin begitu saja tiba-tiba ada. Kan ada proses. Yang mengatur proses itu adalah pencipta kita. Paling enggak kita yakin kepada pencipta kita, dan makin lama makin kita itu makin bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbuat maksiat, meninggalkan maksiat bukan karena orang lain, karena takut memang kepada Allah. Saya takut sekali kepada Allah, saya malu sekali kepada Allah. Kalau saya berbuat maksiat, kalau saya lihat maksiat, saya malu sekali kepada yang menciptakan saya. Ya, yang menyokana lagi nya. Artinya puasa dia itu sudah berhasil, Pak. Dia sudah berhasil puasa dia.
Ya sudah. Sekarang tafsir yang ketiga kita ambil. Tafsir Al-Qurtubi. La'allakum tattaqun maknanya apa? La'allakum tattaquna bi af'alikum wa aqwalikum. Mudah-mudahan kalian bisa menjaga anggota tubuh kalian termasuk mulut kalian. Ya, tingkah laku dan mulut. Maka kalau di bulan Syawal nanti kita mulut sudah bisa kita jaga, mata sudah bisa kita jaga, anggota tubuh sudah bisa kita jaga, hati sudah bisa kita kontrol, maka kita itu sudah berhasil. Nah, jadi berhasil. Alhamdulillah kau berhasil bulan Syawal yo. Pokok ketika di bulan Syabannya jaronyo cabak, matanya cabak, hidungnya, telinga ini cabak dengar-dengar riba. Tapi nyo hanale, paling enggak kita sudah bisa meminimalisir. Di awal Ramadan itu dosa kita 100%. Ya, Pak. Di akhir Ramadan tinggal 50. Waktu kita keluar 50% lagi. Kalau dulu telinga sudah mendengar maksiat, sekarang sudah berkurang. Artinya kita sudah berhasil meminimalisir dosa dari 100% menjadi 50%. Itu dianggap juga berhasil, walaupun cuma 50% saja. Kita dosa kita 20% ketika habis bulan Ramadan, 0, Pak. Sudah berhasil juga meminimalisir 20% itu. Mudah-mudahan puasa selanjutnya kita minimalisir kita minimalkan lagi, Pak. Artinya apa? Makin lama makin sedikit dan sudah habis. Mudah-mudahan ketika habis itu kita meninggal dunia dalam keadaan apa? Diampuni dosa kita. Tidak ada dosa muka, tidak ada dosa tangan, dosa mulut dan lain sebagainya. Anali desa apa? Ini saja kita ingat ya. Nggak usah kita cari kesalahan orang lainnya di bulan diri kita sendiri saja. Ini kalau kita meninggal sekarang bagaimana? Ini dosa tangan bagaimana? Belum kita minta maaf. Dosa mata bagaimana? Dosa anggota tubuh bagaimana? Maka ini salah satu momen di bulan suci Ramadan ini. Kalau ingin taubat, taubat terus. Kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Kalau ingin berbuat kebaikan, buat terus kebaikan. Jangan tunggu-tunggu sampai kita meninggal dunia. Seorang sahabat bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayu sadaqatin afdal?" Sedekah mana yang lebih baik ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? "Antus saddiqah," kamu bersedekah, wa anta sahihun, kamu sedang sehat, kamu bersedekah. Itu sedekah paling afdal kata Rasulullah. Kamu sehat dan kamu bersedekah. Bukan ketika sakit. Nyawa dia kata sakit, mula bersedekah berpulihiyah ni boleh, Pak. Bersedekah ni berpulihiyah, Pak. Waktu sakit baru bersedekah, Pak. Maka sedekah afdal itu kata Rasulullah, kamu bersedekah wa anta sahihun. Kamu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, nih, Pak. Sehat dan walafiat. Ketika kamu sehat, kamu berani bersedekah, itu sedekah lebih afdal. Nggak usah cari ini, cari itu, apa macam-macam apa ini. Itu saja kita jaga, Pak. Ya, termasuk seperti tadi. Anggota tubuh saja kita jaga bulan Ramadan ini. Targetnya apa? Nanti habis Ramadan tangan ini sudah kita minimalisir untuk tidak berbuat maksiat. Mata ini begitu juga, kita minimalisir untuk tidak berbuat maksiat. Walaupun turunnya hanya sedikit ya. Yang jelas kita sudah berhasil menurunkan maksiat mata. Ya, seperti Rasulullah mengatakan, kalau kamu mau tidur, ya, nih, Pak, kamu mau tidur malam nih, Pak. Kalau kamu mau tidur, berwuduklah terlebih dahulu kata Rasulullah. Apa maksud perkataan Rasulullah? Bukan syarat tidur itu harus wudu, tidak, ya, Pak. Rasulullah mengatakan maksudnya, kalau kamu berwudu sebelum tidur, paling tidak kata Rasulullah, dosa tanganmu sudah rontok, dosa mukamu sudah rontok, termasuk mata, telinga, mulut dan lain sebagainya. Dosa kakimu rontok. Paling enggak ketika kamu tidur, kamu meninggal dunia, sebagian dosa kita sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian. Anak bubur. Nggak ada bubur. Biasanya ada bubur. Ya. Mudah-mudahan ada manfaat ya bagi lumpuhan dan jemaah sekalian. Insyaallah besok masih ada. Besok ada ya. Jadi kita besok ada kajian lagi, kita kaji ayam maklumat. Nanti bagaimana cara fidyah itu bagaimana? Kita bayar fidyah. Kemudian puasa Ramadan kalau tidak puasa bagaimana? Kalau bayar fidyahnya berapa ukurannya? Insyaallah besok akan kita bahas. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri jemaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.